Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita diberikan nikmat sehat, bisa berkumpul kembali di rumah kediaman tokoh paling legend dari alumni kita. Yang kita cintai luar biasa. Dan pagi ini kita hadir dengan penuh semangat sebagai alumni SMA Negeri 8 tercinta. Kembali lagi kita mengapresiasi adanya peluncuran buku kenang-kenangan dari Taman Bukit Duri atau Takitri mungkin ya Pak Suradi. Sekali lagi selamat Mas Suradi, Mas Idrus Syihab. Ternyata wartawan Tempo dulu Mas ya. Luar biasa. Baiklah, saya kira demikian dan selamat sekali lagi peluncuran buku Tribute to SMA Negeri 8 kenang-kenangan dari Taman Bukit Duri. Kita akan selalu mengingat, mengenang dan menaruh dalam hati saling bagi kita bagaimana cinta kita semua sebagai alumni SMA 8 tercinta, SMA yang selalu unggul dan terkenal dan banyak didapatkan dari masyarakat sekarang untuk sekolah di SMA Negeri 8. Aduh kawan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh gini ya. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Tuti yang telah menyiapkan dan menyediakan rumahnya berkali-kali ya untuk kegiatan alumni Semandal pada khususnya. Kemudian juga terima kasih kepada kakak-kakak senior yang ada di junior ya. Saya pertengahan nih, saya kakak sama Krisna, jadi di mana-mana kalau saya datang kadang-kadang paling tua, sekarang senang ya dia tua. Mungkin saya akan cerita sedikit saja mengenai Kanal Semandal. Awalnya itu tahun 2021. Saya tuh dulu punya pembina pramuka yang ternyata itu dia cinta sama saya. Dulu tuh Semandal punya drum band. Itu belum nggak banyak tahu kalau Semandal tuh punya drum band. Drum band, jadi punya apa? Marching band ya. Nah, marching band itu dan yang mendirikan marching band itu adalah pembina pramuka saya. Kak Dorman dulu masih Semalapan masih di pertama kali sama Triadi, kemudian di SMP 3. Dari obrolan itu saya terbesit, ini kita perlu dikasih tahu juga nih kepada teman-teman atau junior SMA 8 gitu kan. Saya hubungilah Radit, ya kan. Saya hubungilah Sulis, saya hubungilah Didot. Ada Sulis ke Pak Suradi nih yang penulis. Kita tulis buku yuk, gitu kan. Tulis buku ya. Pertanyaan gitu. Zaman sekarang tulis buku prosesnya akan panjang. Bagaimana kalau misalnya kita bikin aja kanal, kalau seperti itu. Sebelumnya bukan nama kanal dulu sebetulnya, ya. Pokok kita syuting aja deh. Kebetulan ketika kami mau mewawancarai Kak Nolan tadi, beliau sebetulnya bukan guru Semandal, tapi dia membina keseniannya dan diberikan tugas pada waktu itu oleh Kepala Sekolah SMA 8 pada saat itu untuk mendirikan marching band. Ini marching band SMA 8 ini sampai ke GBK, jadi sampai perform di sana dan sebagainya gitu. Kemudian terbentuklah, karena pada waktu pas pandemi kita nggak jadi tatap muka nih, karena anak-anaknya kantor itu, oh jangan deh, ini lagi pandemi nih, bapak udah tua, bagaimana kalau kita daring aja. Terjadilah akhirnya kita bikin Zoom dan mudah-mudahan masih ada sejarah itu didokumentasikan dengan baik. Itulah nanti akan menjadi sejarah dari kanal ini. Ada Mbak Tuti juga? Ya, Mbak Tuti juga pada saat itu. Kita mau undang Mbak Tuti, terus setelah di Anoma ya. Nah, kemudian berlanjut pada saat itu sedang pandemi, ya kita colong-colong waktu lah, ada daring, ada luring, memang agak tersendat. Kemudian
makin kemari lumayan lah. Ini kita patungan nih, ada nyumbang ini, nyumbang apa namanya kamera dan peralatan-peralatan ya seadanya dulu lah. Yang penting kita upload dulu. Sampai sekarang alhamdulillah subscribernya sudah 448 ya. 448. Awalnya ketika itu kita mengundang mantan-mantan ke Pak Mas Sote datang, Mas Haji datang juga, satu lagi Roy ya, pas waktu itu Roy lagi ke luar ya. Itu awalnya kita mewawancarai dan merekam, kemudian kita upload. Dari situlah berjalan berlanjut. Kebetulan juga ditambah lagi dengan Pak Suradi yang produktif masih nulis. Dan disinilah kita kolaborasinya antara yang kita mencoba untuk melegasi apa yang bisa kita lakukan di Semandal itu dari mulai awal berdirinya, kemudian Pak Suradi juga ada sejarah yang kronologis dan alhamdulillahnya sudah bisa mewawancarai dari setiap angkatan, walaupun ada protes juga kok angkatan itu kok nggak ada kan belum mungkin ada kedua ketiga dan sebagainya, itu nggak masalah. Itu saja saya pikir. Kita minta juga dari dukungan dari kakak-kakak mas-mas dan mbak-mbak yang di sini untuk mensosialisasikan. Nah, kalau iseng-iseng mungkin lagi iseng-iseng buka YouTube-nya kanal Semandal JKT ya. Itu kita buka, kita sharing, kita subscribe, mungkin kita tunjukkan komentar sehingga akan menambahkan subscribe yang ada di kanal tersebut. Saya pikir itu tidak berapa lama karena masih banyak acara yang lain. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu titik kolaborasi yang akan berlanjut nantinya setelah dari IAS juga banyak kegiatannya, terus kemudian kita dokumentasikan, kita sebarkan kepada adik-adik kita di Semandal, bahkan mungkin masyarakat di luar Semandal yang ingin tahu Semandal itu kayak apa sih kan gitu. Kemudian kayak apa, karena memang sampai saat ini kan masih menjadi sekolah yang favorit lah di Jakarta. Ya mungkin menamakan seperti itu kan di IAS sendiri kan ada komunitas-komunitas kayak misalkan ada DAS ya, Dokter Alwi Semandal, nah kita juga menyumbang konten-konten nanti direkam, mungkin rekam sendiri saja nanti diserahkan pada kami untuk kita olah, kita upload. Dan setiap dari komunitas juga seperti itu. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari ini. Akhir tahun ini aku 81 loh. Masih bisa bersuara. Alhamdulillah. Betul-betul kebanggaan sekali buat saya nih. Dan kita ngumpulin teman-teman ini kamu udah ngumpulin teman-teman yang seangkatan 61 sampai 65. Kayaknya nggak sampai 30 pun nggak sampai. Dan terus terang memang paling cerewet kalian. Anu yang paling cerewet dan paling cerewet untuk ngumpulin. Karena sebetulnya memang mula-mula omnya Radit yang ribut sama saya terus kita kumpulin. Nah itu ulang tahun ke-13 kalau nggak salah itu. Radit kelas 1. Enggak, yang awal Radit kelas 1. Oh iya. Nah itu kita bikin di SMA 8 sengaja. Dan sampai ada yang dari Medan segala datang. Segitunya coba nekat-nekatan, memang rada nekat. Almarhum juga telepon keluar kota segala macam. Aku juga nggak nekat-nekat juga, telepon juga. Telepon juga sampai ke Medan segala ditelepon, mana alamatnya langsung ditelepon. Memang agak dimarahin sih sama pendampingku. Duit habis tuh buat bayar telepon. Ya teleponnya interlokal loh masih tahun itu nggak HP. Ya udah diam aja dia main. Enggak kok, nggak habis. Aku bilang itu nggak banyak kok, padahal umpet-umpet saya. Itu perjuangan
ya boleh dibanggakan sekarang terjadi ya, semua kita kumpul dan Mbak Tuti juga sampai sekarang masih bisa bicara gitu, itu yang kebanggaan bukan main. Walaupun sempat kena COVID ya 2 bulan. Ya, tapi ya sekarang sih kalau ada acara lari, saya selalu mencoba hadir. Semua bilang masih ikut lari itu bukan duduk di pos harus. Ada trek sepeda, ikut bawa sepeda taruh. Jadi modalnya cuma hanya tampil store muka, ini loh aku masih ada. Itu prinsipnya itu. Jadi aku tuh masih ada. Jadi jangan dilupakan aku. Dan saya selalu sampai sekarang tiap malam cari teman-teman yang masih ada teleponnya, saya hubungi dan ternyata masih ada. Nggak banyak kok, paling 20, 30. Iya, cuma tinggal segitu angkatan 61 sampai dengan 62, 63 lah. Ada yang di luar negeri, yang di luar negeri juga tetap dikontak. Tetap kayak nggak ketangkep aja alamatnya terus langsung dikontak. Dan sampai sekarang masih ada Farida Ishaya itu pernah datang ke Indonesia dan kita ketemu. Nah itu, jadi itu usaha yang ternyata cukup membanggakan, cukup berhasil dan bangga sekali. Di usia segini Mbak Tuti masih kumpulin adik-adik kalau di SMA 8. Jadi masih tetap ya meneruskan cita-cita almarhum Hesti Noto Raharjo. Itulah ya, jadi kita hanya berdua yang betul, dan beliau nekat bener korban segala macam, pokoknya rumahnya habis-habisan dipakai rapat sama kita. Tapi itu ya karena belum bisa dia bisa, itulah. Saya rasa hanya itu, dan mudah-mudahan kekompakan Semandel itu tetap, karena pasti semua Semandel itu tidak sama. Yang satu hasilnya 1000, yang satu hasilnya 1 juta, kan lain-lain. Jadi tolong jangan jangan pilih-pilih gitu loh. Mari kita sama-sama bersatu, mari sama-sama kita saling membantu siapa yang kesusahan. Dan jangan juga segan, aku nggak mau, orang itu rumahnya bagus, aku rumahnya jelek, nggak ada. Makanya namanya Semandel ya. Jadi mau rumah gubuk, mau rumah di kolong jembatan, tetap Semandel namanya ya. Itu aja yang Mbak Tuti harapkan sampai hari ini. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih. Angkatan 84. Terus eskulnya saya ambil Kuapala sama jadi di Kuapala sama Mbak Dede karena saya suka alam, maka ambil Kuapala. Terus sekarang makanya kerjanya juga nggak jauh dari lingkungan. Ya, jadi pekerjaan saya sekarang adalah memikirkan bagaimana setiap industri itu tidak melakukan pencemaran lingkungan. Dan saya sangat berharap sekali ada sesuatu yang saya bisa berikan kepada Semandel, apalagi di lingkungan IAS ini. Mungkin sesuatu yang kita bisa kerjakan sama-sama, menghasilkan untuk kita bersama dan bermanfaat untuk semua masyarakat. Karena persoalan di Indonesia mungkin sedikit ngomong apa ya? Karena persoalannya di Indonesia itu adalah negara kita tuh selalu bikin undang-undang bahwa industri harus begini, dan biaya undang-undang itu pasti mahal ya. Mahal biaya undang-undangnya, tapi banyak sekali undang-undang yang tidak dilaksanakan. Jadi dan itu semuanya berhubungan dengan persyaratan suatu industri harus boleh bergerak kalau punya ini, kalau melakukan ini, kalau tidak melakukan atau tidak punya akan ditutup dan tidak boleh beraktivitas. Tapi pada saat berjalannya itu enggak terjadi. Karena apa? Kalau itu stop, ya pemerintah nggak ada uang juga, nggak ada penghasilan daerah gitu. Jadi ada dilema di sini. Dan saya melihat itu, saya ingin sekali menjadi media di antara itu. Saya harus memikirkan bagaimana industri bisa melakukan undang-undang tapi tidak memberatkan industri itu sendiri. Jadi salah satunya misalnya setiap industri harus memiliki peralatan oil spill response center. Jadi kalau misalnya ada tumpahan minyak, dia tidak akan kemana-mana, diblokir.
Tapi peralatan itu mahal. Jadi saya berpikir gimana kalau enggak kita bikin klaster, contohnya kayak gitu. Klaster secara bersama urunan ada satu perusahaan yang menghandle, misalnya kita gitu di IAS menghandle, terus kita semua industri menjadi member. Jadi tadinya harus bayar miliaran, tiap bulan cuma bayar berapa puluh juta. Itu sesuatu yang menarik tapi gak gampang juga. Terus yang kedua juga yang sekarang lagi booming-boomingnya adalah reception facility. Jadi Indonesia itu diharapkan suatu saat akan menjadi negara lumbung pangan. Sementara tahun ini kita resesi ekonomi, semua udah tahu kita resesi ekonomi. Tahun depan katanya resesinya lebih berat lagi. Terus gimana kita bisa hidup kalau misalnya kita nggak mencoba mencari sesuatu yang kita bisa tawarkan ke orang bukan profit center, tapi bukan cost center tapi profit center. Pada saat saya bicara bahwa pelabuhan harus punya reception facility loh. Kalau enggak, itu pencemaran di lautan banyak dan biota laut mati, terus kita nggak akan bisa makan ikan lagi. Terus gimana? Kan biaya gitu. Oke, kasih kesempatan saya untuk saya pikirin. Terus saya keluar dari proposal, saya bilang oke, kalian investasi sekian. Terus udah gitu dari investasi ini kalian akan menghasilkan nilai ini gitu. Jadi sesuatu yang menarik. Dan tapi saya makanya dari tadi bisik-bisikan sama Bang Ajis, Bang bantuin saya dong. Iya, jadi nunggu bantuan Bang Ajis biar bisa jalan gitu. Mudah-mudahan Bang Ajis berkenan membantu supaya karena ini akan banyak sekali potensinya dan saya sangat berharap ini bisa kita lakukan di Semandel gitu. Mungkin materinya akan banyak membantu teman-teman kita yang memerlukan, tapi juga akan membantu kita juga bisa berkumpul bersama-sama dan menunjukkan bahwa Semandel itu sangat mensupport Ibu Siti Nurbaya. Mungkin Nama saya Nutella Anwar, panggil saja saya Tela. Saya angkatan 1989. Dulu ambil ekstrakurikulernya teater, taktik trik. Itu aja. Saya Suradi angkatan 82 dan sempat menjadi guru tahun 89 serta tahun 2000 di SMA Negeri 8. Bersama dengan itu saya bekerja di media selama 30 tahun sampai pensiun 2020. Terakhir di Koran Jakarta sebagai asisten redaktur pelaksana dan sekarang saya meniti karir sebagai dosen di Akademi Televisi Indonesia. Sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Setiawan, itu teman saya. Jadi alhamdulillah gara-gara event ini jadi ketemu lagi sama Bu Shirley. Saya panggilnya Bu Shirley. Ya. Ditanya namanya Keke ya. Saya nama siapa? Keke. Oh. Saya di Telkom 30 tahun. Setelah itu ya 2007 pensiun, sampai sekarang jadi konsultan dan ngajar ya di Mercubuan. Maaf saya baru kali ini saya bisa luar biasa. Ini potensi banget ya untuk memberikan masukan buat negara. Ya. Saya kalau ada opportunity seperti itu saya senang. Ya mudah-mudahan saya juga bisa ikut ya. Jadi alhamdulillah kemarin terakhir saya sama Bu Shirley ini jadi konsultan untuk Menkominfo. Terjadi di mana? Nggak tahu. Aku nggak mau nanya-nanya lah. Yang penting dia kerja sama saya gitu ya. Jadi saya tim leader. Enggak, padahal Pak Bapak ngomong, anak Bapak pantesan pinter banget. Iya benar. Iya benar. Pantesan pinter banget. Tahu gitu saya nggak usah debat sama dia. Saya kan sebagai gitu tim leader ya dia kata wah, gila juga nih. Jadi kita di forum gitu ya. Ternyata dikasih manfaat jadi memang hebat ya saya melakukannya. Cuma nanti ada beberapa nih orang tua kan, nanti kasih saran-saran. Ada ini istilah Jawa ya yang pasti yang Jawa pasti tahu. Ngeli tapi ojo keli. Apa itu artinya? Pasti Sherry nggak tahu. Sekarang itu kalau kita masuk ke daerah-daerah government itu pasti akan ketemu seperti itu, suasana seperti itu, gitu ya. Dan kita nggak boleh mundur masalahnya, karena hanya masuk di dalam
kondisi atau lingkungan environment yang seperti itu, kita potensialnya mendapatkan suatu manfaat besar. Ya, jadi pekerjaan yang mulia itu pasti risikonya besar. Jadi jangan mundur, umumnya kan mundur, mendingan tenang-tenang saja gitu ya. Saya sendiri juga hampir mundur. Saya ini tahu saya juga hampir mundur, tapi saya bertahan terus. Karena kalau mundur itu namanya kalau di tentara apa namanya? Disersi. Ya, lari dari jihad gitu ya, dari perang. Nggak boleh kan? Ya, saya bertahan terus sampai akhirnya selesai. Tapi saya sudah siap-siap. Saya sudah siap-siap di kantong. Ono-opo, ya, dia juga udah siap-siap, saya tahu. Ya, jadi Tapi di stop dulu, nanti dilanjutin lagi. oke ya. Makanya saya tadi dalam hati saya, ini jangan saya dikasih ngomong. Saya akan sini. Saya bablasan ini, sudah sampai sore. Rekan Bu. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widianti dari angkatan 69. Saya selulus dari SMA, kuliah, bekerja terus sampai akhirnya pensiun tahun 2011. Jadi saya sudah hampir 11 tahun saya pensiun. Sekarang profesi saya ibu rumah tangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelas bukan ibu rumah tangga. Rumah tangga juga. Ya, nama saya Idrus. Di depan ada nama saya. Tadinya saya mau murka. Bintul Salah tulis. Ya, sebenarnya sahab. Tapi iya, nama apa artinya sebuah nama gitu. Nah, saya Idrus gak ada yang istimewa dalam perjalanan di SMA maupun sesudah saya, tapi saya menghargai upaya kawan-kawan penulis ya, yang mungkin belum pernah mengangkat pena atau belum pernah menuliskan pengalamannya. Itu pertama kali. Mudah-mudahan ini tidak berhenti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.